Halo Sobat Jahit, selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial langkah-langkah membuat ini, kancing bungkus nih ya. Kancing bungkus kayak gini. Benda yang sangat kecil tapi memiliki fungsi yang cukup penting dalam sebuah busana. Dan bukan hanya berfungsi sebagai layaknya sebuah kancing, tapi kancing ini juga berfungsi untuk menambah keindahan atau estetika sebuah busana. Oke, nanti aku akan jelasin dan aku akan kasih tahu alatnya seperti apa, bagian-bagiannya ada apa aja, kemudian langkah-langkah membuatnya seperti apa. Nanti aku akan kasih tahu sama Sobat Jahit semua. Juga aku akan sisipin beberapa tips dari aku mengenai langkah-langkah pembuatan kancing bungkus ini. Jadi, videonya jangan di-skip ya. Ditonton sampai selesai, terutama khususnya untuk Sobat Jahit pemula yang baru beli atau baru mau belajar membuat kancing bungkus. Saksikan selengkapnya. Jangan lupa kalau yang perlu catatan dicatat supaya nanti ilmunya nggak kabur. Oke, kita mulai aja. Selamat menyaksikan. Nah, ini dia, ini bentukan alat presnya seperti ini. Jadi nanti bagian atas ini terdapat handle, yang dimana handle ini dapat berputar seperti ini. Bagian bawah sini nanti akan ikut turun ketika si handle-nya diputar, yang dimana bagian bawahnya ini berfungsi sebagai alat untuk ngepres, menyatukan bagian atas dan bagian bawah kancing. Tapi alatnya ini dijual terpisah dengan si matrasnya ini. Jadi kalian harus beli secara terpisah matrasnya ini. Matrasnya tersedia dalam berbagai ukuran, yang dimana matrasnya ini dalam satu paket matras itu terdapat beberapa bagian. Bagian yang ini nanti akan ditaruh di paling bawah pada alat pres kancing. Jadi nanti bagian yang menonjol ini dimasukkan ke dalam alatnya seperti ini. Fungsinya untuk simpen bagian bawah kancing. Lalu bagian selanjutnya adalah ini apa ya namanya sebenarnya aku nggak tahu. Jadi nanti alatnya ini adalah untuk menyimpan tatakan kancingnya itu sendiri. Nah, tatakannya seperti ini. Dalam satu paket matras itu kalian akan dapat 3 buah macam tatakan. Ini untuk yang datar, kemudian untuk yang runcing, kemudian untuk yang cembung. Dan ini harap diingat, jadi nanti ketika Sobat Jahit beli bahan kancing untuk kancing bungkus seperti ini, pastikan ukuran kancingnya itu sesuai dengan ukuran matras yang Sobat Jahit gunakan. Jangan sampai ukuran kancingnya ini lebih besar atau lebih kecil daripada si matrasnya, karena nanti nggak akan muat ya, nggak akan masuk, dan hasilnya akan kurang rapi kalau ukurannya tidak sama. Nah, kemudian alat selanjutnya adalah ini alat untuk mendorong bahan ketika Sobat Jahit hendak membuat kancing. Jadi nanti si bahannya itu didorong pakai alatnya supaya nanti hasilnya lebih rapi. Oke, selanjutnya kita akan coba mulai buat ya. Ini untuk bahan kancingnya. Jadi nanti ketika Sobat Jahit beli bahan kancingnya itu, Sobat Jahit akan dapat 2 bahan. Yang ini untuk bagian bawah yang terdapat lubang, kemudian yang ini untuk bagian atas. Nah, seperti itu kita akan coba bikin. Nah, ini aku udah siapin bahannya nih. Kali ini aku akan coba bikin 2 macam kancing yang berbeda bahan ya. Yang satu bahan polos dan yang satunya lagi menggunakan bahan polos didouble dengan brokat. Tipsnya, jika Sobat Jahit menggunakan bahan polos yang tipis seperti ini, gunakan 2 lapis. Sedangkan untuk bahan yang dobelan brokat gini, masing-masing bahan cukup gunakan 1 lapis aja. Jadi dulu tuh aku pernah bikin pakai bahan silk yang super duper tipis, kayak contohnya kayak gini, pakai 1 bahan aja tuh jadi nanti hasilnya kurang bagus. Makanya aku saranin Sobat Jahit semua kalau pakai bahan yang super duper tipis itu minimal pakai 2, 3 atau 4 lah boleh, supaya nanti hasilnya lebih bagus, lebih berisi gitu. Untuk tutorial kali ini aku akan coba bikin dengan 2 lapis bahan aja ya. Nah, cara buatnya kayak gini. Jadi alat yang ini, yang ada pernya ini ditaruh di paling bawah seperti ini. Kemudian pada alat tersebut masukkan bagian bawah kancing yang terdapat lubangnya ini. Nah, untuk bagian bawah kancingnya ini, jika Sobat Jahit menggunakan bahan kaleng seperti ini, harus diperhatikan atau dicek dulu sebelum dibuat kancing. Biasanya suka ada yang double atau nempel gitu, jadi nanti ketika dipasangkan ke baju, kita akan mengalami kesulitan. Oke, nah lalu si bagian bawahnya ini dimasukkan ke alatnya, posisinya seperti ini.
Selanjutnya, masukkan bagian tatakan kancingnya ini ke dalam alat yang ini. Masukinnya dari bagian atas, dari bagian ini. Karena nanti kalau dari bagian bawah ini nggak akan masuk, soalnya ini ada apa ya, kayak cantolannya gitu loh. Jadi ini berfungsi untuk menghalangi matrasnya supaya nggak jatuh ketika digunakan. Oke, jadi dimasukkan seperti ini. Selanjutnya siapkan kainnya. Ini aku pakai 2 lapis ya. Nah, kainnya ini posisinya kayak gini, didobel. Si bagian baik kain ini berada di posisi paling bawah, sedangkan bagian buruknya itu berada di atas. Nah, posisinya kayak gini, dibalikan. Kemudian disimpan seperti ini. Selanjutnya, masukkan bagian kancing yang atas. Dimasukkan seperti ini. Didorong pakai alat bantu pendorong ini. Nah, kayak gini. Setelah itu rapikan bagian ujung ini, boleh digunting. Tapi harus diingat juga pada saat sobat jahit menggunting bagian sisa kain yang tidak lepas guys. Kita masukin lagi ya. Nah, masukin kayak gini. Kemudian rapikan bagian atasnya menggunakan gunting. Oke, udah. Nah, ini udah rapi. Kemudian dorong sisa kainnya ke bagian dalam kancing menggunakan alat pendorong. Nah, kayak gini dirapihin. Jangan sampai bagian ujung kainnya itu ada yang keluar ya, harus benar-benar masuk seperti ini. Selanjutnya, tahan bagian sisa kain untuk dalaman kancing menggunakan jari seperti ini supaya nanti si kainnya itu tidak terurai lagi. Selanjutnya, simpan bagian ini di atas si spare part yang ini atau bagian bawah kancing. Nah, ini ditahan pakai jari, kemudian dibalikan seperti ini. Lalu press dengan cara memutar handle-nya, kemudian nanti alatnya akan turun sendiri seperti ini. Nah, tekan yang kuat. Setelah itu, keluarkan kancingnya dari dalam alat press. Nah, ini kancingnya udah jadi, hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian depan, seperti ini ya. Nah, ini untuk penampakan bagian bawah kancing yang terdapat lubang. Kita ulangi prosesnya sekali lagi. Kali ini aku akan pakai bahan brokat di double dengan bahan satin. Nah, jadi bahan brokatnya ini disimpan di paling bawah dengan cara bagian baik menghadap ke bawah dan satinnya di atasnya. Selanjutnya, simpan kainnya di atas matrasnya, kemudian masukkan kancing seperti ini. Setelah itu, rapihkan bagian ujung kain atau sisa kain yang tidak akan kita gunakan menggunakan gunting. Ingat ya, diguntingnya jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Kalau terlalu pendek, nantinya hasilnya tidak akan rapi karena pasti sisa kainnya akan ada yang keluar. Sedangkan jika terlalu panjang, nanti pasti bagian dalamnya itu akan penuh dengan kain sehingga nanti akan mempersulit pada saat proses menjahit kancing ke bagian baju. Nah, selanjutnya simpan kancing bagian bawah di alatnya yang satu lagi seperti ini, dan jangan lupa tahan bagian dalam kancing menggunakan jari supaya kainnya tidak terurai kembali ya. Kemudian dibalikkan, ditaruh di atas alat yang tadi, lalu tekan handle-nya, kemudian press seperti ini yang kuat. Lepaskan handle-nya, kemudian keluarkan kancingnya ini dari dalam matras. Nah, ini udah jadi seperti ini kira-kira. Tips dari aku pada saat sobat jahit menekan handle itu harus benar-benar tekan yang kuat sampai ada bunyi. Nggak bunyi sih, kerasa ya, ada kayak mengunci kancing bagian atas ke bagian bawah. Karena nantinya kalau misalkan tidak sampai kencang, tidak sampai mengunci, nanti antara bagian atas dan bagian bawah itu akan mudah lepas. Karena berdasarkan pengalaman aku dulu pernah bikin kancing di tempat perlengkapan jahit sebelum aku punya alatnya ya. Jadi dia tuh dulu bikinnya tuh kurang kenceng, dan ketika sih bajunya dipakai sama klienku, baru pertama kali pakai itu kancingnya udah lepas-lepas. Aku malu dong sama customer. Nah, karena dari pengalaman itu, maka dari itu aku mending beli aja alatnya sendiri, aku bikin sendiri supaya tahu kualitas dari si kancing bungkusnya ini sendiri, karena aku sendiri yang bikin ya. Nah, jadi hasilnya tuh harusnya seperti ini. Bagian atasnya ini agak melengkung ke dalam, menggigit bagian bawah. Nah, ini aku contohin ya, kancing yang belum jadi tuh rata kayak gini, lurus gitu bagian pinggirnya.
Nah, lurus seperti ini, sedangkan yang udah dibuat kancing ini akan sedikit melengkung ke dalam seperti ini. Kalau hasilnya udah kayak gini, berarti kancingnya itu udah bagus ya, udah kencang gitu, jadi udah layak dipasang dijahit di baju. Ini aku akan ulang sekali lagi aja ya yang terakhir. Pertama kalian masukkan bagian bawah kancing dengan posisi seperti ini. Bagian cekungnya menghadap ke dalam ya, kayak gini nih. Nah, ini dalamnya. Oke, taruh di alat presnya, kemudian kita siapkan bahan kainnya. Simpan di atas matrasnya, kemudian masukkan bahan kancing bagian atas seperti ini. Rapikan sisa kain dengan menggunakan gunting, buang bagian yang tidak akan kita gunakan. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang ya, sekali lagi. Kemudian tekan menggunakan alat bantu pendorong sisa kain ya, seperti ini, dirapikan. Nah, setelah rapi, tahan menggunakan jari, kemudian masukkan, lalu putar handlenya dan press sampai ada bunyi krek gitu. Angkat handlenya, keluarkan kancingnya dari matrasnya. Nah, udah jadi deh. Kayak gini, mudah bukan? Dan ini dia hasil kancing yang udah kita bungkus tadi. Hasilnya seperti ini bagian depannya kayak gini, kemudian ini untuk bagian belakang yang terdapat lubang kancing. Nah, itu tadi tutorial mengenai langkah-langkah pembuatan kancing bungkus. Cukup mudah untuk dipraktekkan di rumah ya. Mudah-mudahan ilmu yang aku bagikan kali ini dapat tersampaikan dengan baik, juga bermanfaat untuk sobat jahit semua. Jangan lupa jika ada kritik, saran, dan komentar, sobat jahit boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a lovely day. Bye-bye.